Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia. Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar
bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan dan merindukan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saat ini, katakan saat ini setiap kita, setiap keluarga-keluarga, bahkan setiap rumah-rumah, bahkan dimanapun kita berada, saya percaya pasti dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Amin. Karena hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan nyata kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sanggup untuk membebaskan, kuasa Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang termulia selama-lamanya. Biarlah pagi hari ini Tuhan, bersama-sama di dalam setiap rumah-rumah, keluarga-keluarga kami mau datang sama Tuhan, kami mau menyembah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan amin, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, beri pujian yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
dengar saudara, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan lebih lagi, engkau yang sambil tepuk tangan di atas kepala, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang bermulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga. Yes Lord. Selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan bagi kami, bagi bangsa kami. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Tas kanan kirinya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia sanggup. Hanya Yesus Tuhan yang kita sembah selama-lamanya. Hanya Dia Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup kita, hidup saudara dan saya. Hanya Dia yang sanggup untuk mengangkat segala bebanmu. Hanya Dia yang berjalan. Kita nggak bisa menghindari lembah kekelaman, tetapi ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menyertai setiap kita. Amin. Bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh dipuaskan oleh hadirat-Mu. Biarlah Tuhan, di pagi yang indah ini ya Tuhan, di hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau beri pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami di rumah-rumah, bahkan dimanapun kami berada, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami berjumpa dengan-Mu. Oh, bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat-Mu selama-lamanya. Oh, angkat suaramu, naikkan syukur-Mu. Katakan Yesus baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan.
yang terbaik, yang terindah hanya hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau bawa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Shana la bakara la batashanda, irama kara la bakashanda yaralabo, irabakara la bakashankara la bara la bayararara, irabakara la bayashanda, inamakara la bayashankara rararara. Hanya Engkaulah pokok pujian kami, hanya Engkaulah pokok penyembahan kami Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, mata kami memandang kepada-Mu. Hinamarabayase, Shanalamakaralabaya Shanda, Hinamakaralabaya Shankaralabo. Kami mau katakan terus Tuhan, hari-hari ini kami gak mau masalah pergumulan itu membatasi kami untuk datang sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu rindu untuk kami datang sama Tuhan. Dan Engkau berkata rahmat-Mu, kasih setia-Mu itu baru setiap hari bagi kami. Itulah tanda Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
kakimu katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mau lebih dan lebih lagi, Tuhan. Yes. Hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama lebih lagi kita mau katakan, Yesus, ku sembah Kau, yes Lord. Ini setiap kami, Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami, Tuhan. Yes. Benar Tuhan, ini keinginan kami. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Engkau indah, Engkau besar. Bagimulah segala pujian kami. Bagimulah pujian hormat kami selama-lamanya. Oh, bawa kami mengenal-Mu Tuhan lebih lagi. Bebaskan roh-Mu, oh, saudara mau bermazmur. Berikan pujian mazmur-Mu yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib selama-lamanya. Oh, syaralabaya syantarararararararara. Yaralabaralabaya syantararararararara.
shanda ya ra 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 ra. Oh, Allah yang mulia, Allah yang kudus, ditinggikan namamu. Oh, shanala marala baya shankara ra 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 ra. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami tahu ya Tuhan, kami lakukan apapun yang bisa kami lakukan itu bukan karena kekuatan kami, tapi kami tahu karena Roh-Mu ya Tuhan, Roh-Mu yang hidup, yang mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Keluarga kami perlu Engkau Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Bangsa kami perlu Engkau Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Biarlah penuhi setiap kami, mengalir Roh Kudus saat ini atas rumah-rumah, atas hati kami, bahkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mengalir Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk
percaya Roh Kudus, Engkau yang bekerja dengan dahsyat, Engkau yang bekerja Tuhan dengan ajaib Tuhan. Syaralabaralabaya syanda, irabakaralabaya so, iralalabaya syanda, irabakaralabaya so, inabakaralabaya syankaralalarararara. Kami percaya Tuhan hanya kepadamu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Oh, yaralabaya syankaralabaralabaralabara, yaralabaya syankaralabaralabaya ralabaralabaralabara, syaralabaya ra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 , yaralabaya syanda yar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 a, yaralabaya syanda yaralabo, yaralabaya se, syanalamakaralabaya syankaralabaralabaralabarala, yaralabaya syankaralabaralabaralabaralabaralabaya rarara. Kami tahu Tuhan, inilah waktunya Engkau berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat dan pewahyuan bagi setiap kami saat ini. Engkau yang memberikan kami pengertian, satu pengertian yang sama, supaya kami boleh menangkap apa yang Kau katakan melalui hamba-Mu. Dan lebih daripada apa yang bisa kami mengerti, kami mau melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang akan membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap untuk mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam logo tahun dimensi yang baru atau New Dimension, dapat kita baca perkataan New Man atau manusia baru. Artinya saudara, di dalam tahun dimensi yang baru ini, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi manusia baru, New Man. Saudara, oleh karena itu, di dalam bulan Juli ini, tema kita adalah New Dimension means New Man, atau manusia baru. Kitab Kolose 3 ayat 9-10 berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Amin. Saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, manusia lama kita telah ditanggalkan. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru, memiliki hidup yang baru. Kitab Roma 6 ayat 6, terjemahan VMD, dikatakan, "Kita tahu
bahwa hidup kita yang lama sudah mati bersama Kristus di kayu salib. Dan kalimat selanjutnya mengatakan bahwa saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Namun, satu hal yang perlu kita pahami bersama. Tujuan akhirnya dari pengorbanan Tuhan Yesus bukan hanya menjadikan saudara dan saya menjadi manusia baru, tetapi saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Sebab saudara, hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristus yang akan menjadi mempelai Kristus dan akan mengalami pengangkatan pada saatnya nanti. Saudara, oleh karena itu dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 bahwa manusia baru kita akan terus-menerus diperbarui untuk disempurnakan dari waktu ke waktu. Sama halnya seperti seekor ulat, saudara. Dari seekor ulat yang menjijikan berubah menjadi kepompong dan kemudian berubah lagi menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Saudara, tentunya ada sebuah perbedaan antara ulat dengan kupu-kupu. Ulat merusak tanaman, tetapi kupu-kupu justru menyuburkan tanaman. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Manusia baru kita terus-menerus diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, hari ini saya ingin membagikan beberapa hal di mana hal yang penting untuk setiap kita mengalami sebagai manusia baru tentunya, mengalami kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Agar saudara dan saya menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 7 sampai ke 8 berkata, "Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Amin. Artinya saudara, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, saudara dan saya harus terus-menerus bertobat. Karena pertobatan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan pertobatan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini, dosa apa yang masih ada di dalam kehidupan kita masing-masing? Cepatlah bertobat dan buanglah segala dosa. Saudara, mungkin ada yang bertanya, atau saudara mungkin yang bertanya, berapa kali saya harus bertobat ketika saya jatuh dalam dosa yang sama? Jawabannya adalah saudara, terus-menerus bertobat sampai kehidupan kita diubahkan, sampai kehidupan kita diperbaharui. Jadi hari ini saudara, jangan pernah berhenti untuk bertobat. Teruslah bertobat dan tinggalkan dosa. Mungkin kita bisa saja jatuh lagi. Tetapi saudara, Tuhan memanggil kita untuk bangkit kembali. Untuk kita berjalan kembali bersama dengan Dia. Untuk mengalami kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Amin, saudara? Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga juga diutarakan, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang sama tadi, bahwa saudara dan saya, poin yang kedua, kita harus juga memperbaiki perkataan kita. Tentunya perkataan yang keluar dari mulut kita, tapi juga perkataan yang kita tulis dengan jari kita.
di media-media sosial. Saudara, kita harus perbaiki. Yang buruk kita ganti dengan yang baik, agar kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Matius 12 ayat yang ke-37 berkata begini, "Karena menurut ucapanmu, engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum." Artinya saudara, bahwa perkataan seseorang sangat menentukan kehidupannya. Apakah kehidupannya menjadi semakin lebih baik, ataukah kehidupan menjadi semakin lebih buruk? Perkataan kita akan sangat menentukan seperti apa karakter kita dan seperti apa kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Menjadi seperti kupu-kupu yang tadi? Atau justru menjadi seperti seekor ulat yang menjijikan, yang orang-orang nggak suka dengan kita, menjauh dengan kita? Oleh karena itu, saudara, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Oleh karena itu, saudara, poin yang kedua, mari kita sama-sama perbaiki perkataan kita. Kalau dulu yang keluar adalah persungutan, kalau dulu yang keluar adalah caci maki, kalau dulu yang keluar adalah kata-kata yang jutek, yang judes, kata-kata yang pahit, kata-kata yang menyakitkan orang lain, mungkin kata-kata yang suka membuli orang lain, kata-kata itu mungkin kita ucapkan begitu saja. Mungkin saudara beranggapan bahwa itu hanya sebuah bercanda. Tetapi saudara, mulai hari ini, mari kita tanggalkan. Kalau saudara dan saya, kita mau sama-sama menjadi manusia baru, kita terus diperbaharui, hingga pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Mari, mulai sesuatu yang baru. Gunakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Amin, saudara. Saya percaya, saudara diciptakan untuk menjadi kupu-kupu, bukan seekor ulat. Amin? Yes. Saudara, hal yang ketiga tentunya, dikatakan untuk supaya manusia baru kita terus-menerus diperbaharui. Maka yang ketiga adalah, saudara dan saya, kita harus memiliki hati yang berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata begini, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Saudara, untuk kita mengalami kehidupan manusia baru kita terus diperbaharui dan terus diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus belajar bersama-sama. Belajar untuk berserah. Belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kehidupan sedang diperbaharui, tentunya kita bisa saja mengalami sesuatu yang nggak nyaman, saudara. Perubahan seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, bukan? Bahkan bukan hanya sekedar tidak nyaman. Kadang-kadang kita merasa sepertinya ingin memberontak, saudara, akan perubahan yang terjadi. Karena enggak semua perubahan itu menyenangkan. Kadang-kadang ada perubahan itu yang membuat daging kita sepertinya disobek. Seperti daging kita diiris. Seperti ada yang dipotong dari daging kita. Terkadang ada rasa sakit. Ada rasa nggak nyaman, mungkin sengsara, kesakitan yang bisa saja dialami dalam sebuah perubahan. Tetapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama, kita belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Semakin cepat kita berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka saudara, semakin cepat juga pembaruan akan terjadi dalam kehidupan kita.
Tetapi sebaliknya, semakin lama kita berontak, saudara, semakin lama saudara dan saya berontak, semakin lama juga pembaruan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat saudara, Alkitab mencatat bahwa pemberontakan selalu akan membuat seseorang keluar dari rencana Tuhan. Saudara, hari ini mari kita tengok apa sih sebetulnya rencana Tuhan. Yeremia 29 yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan itu indah buat saudara dan saya. Oleh karena itu, pastikan kita bersama-sama agar kita jangan sampai keluar dari rencana Tuhan. Ingat, pemberontakan akan membuat kita keluar rencana Tuhan. Tetapi ketika kita mau belajar berserah kepada Tuhan, kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka akan membawa kita untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau terus belajar, kadang nggak mudah. Itu dia, maka itu perlu pertobatan. Dari poin yang pertama, mungkin ada saat saudara mungkin sempat berontak. Tetapi kalau saudara sudah disadarkan, diingatkan Tuhan, cepat bertobat, cepat kembali kepada Tuhan, cepat belajar kembali untuk berserah kepada Tuhan, belajar kembali untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, ingat, rencana Tuhan itu indah. Semakin cepat kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, proses pembaruan akan semakin cepat selesai, saudara. Yuk sama-sama, saudara, kita belajar untuk kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saudara, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi. Hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan seluruh perkara di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang sangat baik, teramat baik, dan sangat baik bagi saudara dan juga bagi saya. Oleh karena itu, pesan Tuhan hari ini, di dalam bulan ini menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Saudara, itu adalah wujud daripada kasih Tuhan. Dia tidak mau ada seorang pun dari kita yang binasa. Dia mau setiap kita bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan mau setiap kita untuk menjadi mempelai Kristus, menjadi serupa dengan Dia, dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama menikmati berkat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Dan semasa kita hidup di bumi, kehidupan kita menjadi seperti kupu-kupu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita persiapkan diri kita bersama untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ambil waktu sejenak. Kalau saudara mau mengambil roti atau biskuit dan anggur yang ada, silakan saudara. Kalau sudah, mari kita siapkan diri kita bersama keluarga kita. Kita mau menerima perjamuan kudus ini. Saudara,
biskuit atau roti yang ada di tangan kita ini, yakinlah bahwa itu adalah tubuh Kristus. Dan anggur yang ada di tangan saudara dan saya adalah darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus berbicara mengenai bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, melalui bilur Tuhan Yesus, maka kamu sudah sembuh. Mujizat Allah terjadi ketika kita bersama-sama menerima kuasa bilur Kristus melalui perjamuan kudus ini. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang membutuhkan juga mujizat. Entah mungkin itu mujizat di dalam kesehatan, mujizat sembuh dari sakit, mujizat sembuh dari keuangan, mujizat sembuh dari hubungan, mungkin kesembuhan di dalam area kerohanian. Mari sama-sama, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, jangan kita terlibat hanya sekedar rutinitas, tapi sungguh-sungguh percayalah, ketika saudara dan saya menerimanya, mujizat Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari siapkan diri kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun terlebih dahulu atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ampuni kami, ampuni saya atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Kuduskanlah, sucikanlah seluruh hidup saya melalui pengampunan darah Kristus yang telah menebus dosa dan kesalahan saya. Tuhan, layakan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus, dan kami boleh mengalami persekutuan dengan Kristus, dan kami boleh mengalami kuasa mujizat di dalam tubuh Kristus yang terpecah dan di dalam darah Tuhan Yesus yang tercurah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang telah menjadikan kami manusia baru. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang sama, yang telah menjadikan kami manusia-manusia yang baru. Engkau juga Tuhan, yang akan menyempurnakan kehidupan kami, menjadikan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, untuk pengorbanan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu mengalir saat ini, kuasa-Mu mengalir saat ini atas kami. Shandaramana kuryandaramana kiramaнарамana uryatakaramana. Kuduskan roti dan anggur yang ada kepada kami. Inilah tubuh Kristus dan inilah darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, perjamuan kudus inilah perjamuan yang Tuhan Yesus adakan bagi saudara dan bagi saya. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di rumah saudara. Dia hadir bersama dengan kita. Dan dialah yang menyediakan perjamuan kudus ini bagi kita. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti ke dalam tangannya. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti atau biskuit yang ada di tangan kita ini adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus, yang percaya
Mari kita memakannya sambil kita berkata bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir urapan-Mu Tuhan, mengalir. Terima kasih. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang kudus? Mari yang percaya bahwa ini adalah darah Kristus, kita meminumnya bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur pada Tuhan, saudara. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah Kristus yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang kami boleh terima saat ini. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Kita sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa kesembuhan. Kesembuhan dari sakit penyakit. Kesembuhan di dalam area finansial, keuangan. Kesembuhan di dalam hubungan. Kesembuhan di dalam pekerjaan. Kesembuhan di dalam bisnis. Kesembuhan dalam area rohani. Mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir saudara. Mengalir Tuhan, mengalir. Mengalir, mengalir kuasa-Mu. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Mengalir, mengalir. Syadara badara 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 badara. Kuria dara badara 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 badara. Kuria dara badara 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 badara. Kuria dara badara 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 badara. Kuria dara badara 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 badara. Tuhan jamah kami, jamah Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, ketentraman-Mu Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan Yesus, penuhi kami Tuhan. Biar api Roh Kudus turun atas kami, pakai kami di akhir zaman ini, pakai kami untuk menyelesaikan amanat agung, pakai kehidupan kami menjadi berkat, pakai kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari saudara kita angkat ucapan syukur kita dalam pujian sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman yang Kau bagikan, buat perjamuan kudus yang kami boleh terima.
Berkat-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir atas kami, yang kami terima. Biar kasih-Mu itu mempersatukan kami Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir di tempat kami masing-masing, mempersatukan setiap keluarga demi keluarga. Kasih-Mu mempersatukan setiap pelayan demi pelayan, pengerja demi pengerja. Tuhan, Kau mempersatukan kami semuanya melalui kasih-Mu ya Tuhan, yang menjadi pengikat, yang mempererat dan mempersatukan. Mengalir kasih-Mu atas kami. Bangkitkan kami Roh Kudus, bangkitkan kami bersama, biar kami boleh mengalami Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan Tuhan, anugerah-Mu yang kami terima saat ini, kuasa-Mu yang kami terima saat ini. Materaikan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kami terima termateraikan atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan, saya ingin umumkan bahwa untuk persembahan kita terhitung minggu kemarin, puji Tuhan saudara, ada perubahan nomor rekening. Saat ini persembahan kita menggunakan rekening atas nama GBI HOP. Untuk persembahan kita yang dibawa mulai hari minggu kemarin, hari ini juga itu menggunakan nomor saudara 070 070 lagi 7172. Rekening di Bank BCA atas nama GBI Hope Jembatan 2. Nomor rekeningnya sekali lagi 070 070 7172. Mudah diingat saudara. Mari kita akhiri ibadah kita bersama dengan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama dengan seisi keluarga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, kasih yang mula-mula, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan Roh Kudus, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Biarlah semua itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya dan seisi keluarga, mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.